dalam satu buku kumpulan karangan yang merupakan dialog antara tiga cendekiawan, yaitu M. Amin Rais, Muhammad Rum, dan Nurholis Majid. Timbul suatu pertanyaan, apakah ada suatu negara yang disebut negara Islam? Nah, argumen yang mengatakan bahwa ada suatu negara Islam itu adalah negara yang dibentuk oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi, yang disebut juga sebagai negara Madinah. Negara Madinah itu sebetulnya terdiri dari dua periode. Pertama adalah periode di zaman Rasulullah SAW sendiri, jadi langsung di bawah kepemimpinan Nabi. Sedangkan periode kedua adalah di bawah pengganti-penggantinya yang disebut para khalifah atau khalifah yang 4. Nah, pada waktu terjadi pembentukan negara Madinah itu, sebetulnya konsep negara Islam itu adalah terletak pada satu proses pembentukannya. Jadi bukan pada substansinya. Karena apa? Karena pada waktu itu, walaupun Nabi sudah menjalankan misinya selama 10 tahun, tetapi baru sebagian kecil saja ayat-ayat yang diturunkan, dan pada umumnya ayat-ayat yang bersifat keimanan yang universal. Belum ada ayat-ayat yang menyangkut soal-soal politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sehingga karena itu maka kalau kita ingin melihat konsep negara Islam itu, maka kita harus menggali kepada ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri. Dan memang kita atau para pemikir politik Islam modern itu berusaha untuk menggali petunjuk-petunjuk Al-Quran mengenai cara bernegara. Itu ada sekitar 10. Pertama adalah suatu kelompok persaudaraan. Kelompok persaudaraan yang didasarkan kepada kemauan untuk bersatu. Yang kedua, petunjuk kedua adalah bahwa negara itu harus mengacu kepada nilai-nilai keutamaan atau al-khair. Misalnya saja keadilan, amanah, ukhuwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sebagainya. Ketiga adalah bahwa lembaga negara itu adalah suatu ulil amri, yaitu pengurus, negara pengurus yang mengurus masalah-masalah masyarakat atau masalah-masalah yang umum. Keempat adalah bahwa negara itu memang pada dasarnya di dalam Al-Quran didasarkan pada prinsip kedaulatan Tuhan. Jadi yang memiliki kedaulatan mutlak itu adalah Tuhan. Namun menurut Sultan Taqir Ali Sabana, kedaulatan Tuhan itu sebagian telah diserahkan kepada manusia. Sehingga karena itu maka negara dalam petunjuk Al-Quran, negara Islam itu adalah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Kelima adalah misi dari negara. Misi negara itu dalam surat Ali Imran 104 dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menegakkan kebaikan-kebaikan dan mencegah atau menegasi segala-segala keburukan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang keenam adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara masalah-masalah spiritual dan masalah-masalah yang bersifat material. Yang ketujuh adalah tujuannya, yaitu al-falah atau keberhasilan. Keberhasilan itu di dalam Islam ada 3,
yaitu pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah perdamaian yang didasarkan kepada keadilan, dan ketiga adalah kesejahteraan. Kedelapan adalah cara memerintah, yaitu didasarkan pada dua prinsip, yaitu amanah, dan kedua adalah keadilan. Dan kesembilan adalah ketaatan. Ketaatan di sini pertama adalah ketaatan pada Allah, yaitu beriman dan beribadah. Yang kedua adalah ketaatan kepada Rasul, yaitu berakhlak yang mulia. Dan ketiga, ketaatan kepada pemimpin atau ulil amri, yaitu kewajiban menjalankan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dari 9 nilai sementara yang bisa ditarik dari ayat-ayat Quran itu, maka kita perlu menjabarkan lebih lanjut. Misalnya mengenai prinsip amanah. Apakah itu amanah? Yang kedua misalnya prinsip keadilan. Apa itu yang dimaksud dengan keadilan itu? Dan seterusnya, sehingga bisa dikembangkan suatu perumusan-perumusan mengenai prinsip-prinsip bernegara di dalam Islam berdasarkan petunjuk Al-Quran.